Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pergerakan yang liar kita lihat terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir. Setelah kemarin kita pada akhirnya berhasil untuk breakout di atas angka $100.000, kita kemudian mendapatkan semacam flash crash. Dan ada beberapa exchange bahkan break di bawah area 90.000 sebelum pada akhirnya kita kembali recover. Nah, apa yang sedang terjadi kita bakalan bahas di video hari ini dan juga apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, kalau misalnya kita melihat per hari ini, teman-teman, secara global ya, market cap crypto itu di angka 3,59 triliun dolar atau turun sekitar 2,29%. Nah, kalau misalnya kita melihat di top 10 coin sendiri, sebenarnya keadaannya masih mix ya, teman-teman. Sebagian ada hijau, ada juga yang merah. Kenaikannya ranging antara 0, sekian% hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 2,13% ke 2,33 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya pengen tunjukkan dulu bahwa sebenarnya apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir sudah pernah kita bahas di video mungkin 2 mingguan yang lalu. Nah, ini teman-teman coba tonton dulu apa yang saya sampaikan pada saat itu dari sana. Nah, saya nggak bakalan tahu persis teman-teman itu bakalan terjadi di angka berapa, tapi ekspektasi saya antara area range 102 sampai maksimum 110 itu adalah nominal yang menurut saya berpotensi membawa semacam sell off dari sana dan untuk mencuci ya leverage-leverage yang ada. Karena untuk sementara teman-teman saya meyakini. Oke. Jadi, yang saya sampaikan di video ini teman-teman adalah bahwa saya expect dari area 102 sampai ke 110 itu adalah sebuah range di mana kemungkinan besar kita akan mendapatkan sell off dari sana dan akan terjadi pencucian leverage. Nah, dari mana datangnya prediksi tersebut? Apa yang mendasari? Logikanya seperti apa? Saya jelaskan ulang. Kalau saya teman-teman mau nonton lebih detail, mungkin bisa nonton video tadi, tapi saya bisa jelaskan ulang sekarang. Jadi, kenapa saya expect area 102 sampai 110 itu bisa menjadi area yang membawa potensi cukup kuat kita mendapatkan semacam flash crash atau pencucian leverage? Adalah dikarenakan itu adalah skenario paling ideal, teman-teman, untuk bisa menjebak baik orang-orang yang short maupun long. Dan saya bakalan jelaskan nanti lebih detail dari segi chart, supaya teman-teman bisa lebih memahami ya apa yang sedang terjadi. Tapi pada intinya, teman-teman, 24 jam terakhir, kita lagi-lagi mendapatkan angka likuidasi yang sangat masif. Bahkan hampir 900 juta dolar. Tidak mengherankan kurang lebih 700 juta dolarnya itu datang dari arah long. Inilah salah satu alasan, teman-teman, kenapa selama beberapa waktu terakhir, hampir setiap video saya ingatkan, dalam keadaan market yang volatil seperti ini, teman-teman, usahakan untuk tidak menggunakan leverage. Kalaupun terpaksa kalian harus menggunakan leverage, pastikan leverage-nya tidak besar. Karena kalau misalnya kalian long rata kanan, maka kalian bisa menjadi korban yang sangat mudah untuk digapai oleh market maker. Dan kalian kemungkinan termasuk list dari salah satu orang yang terliquid di sini. Nah, kalau misalnya ada dari teman-teman yang terliquid akibat apa yang kita lihat selama 24 jam terakhir, mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Tapi saya pengen ingatkan kembali di video hari ini bahwa volatilitas masih akan terus berlangsung sampai berbulan-bulan ke depan, teman-teman. Dan kewajiban teman-teman semua di sini sebenarnya adalah untuk make money. Oke? Adalah untuk mencetak uang, adalah untuk menghasilkan uang. Dan satu rule yang sangat penting di dunia investasi, teman-teman, adalah don't lose your capital. Intinya jangan kehilangan uang kalian, jangan kehilangan modal kalian. Itu adalah hal utama. Apapun yang harus kalian lakukan, risk management adalah yang utama, teman-teman. Karena perlu kalian tahu, kalau kalian kehilangan 50% uang kalian, maka kalian perlu 100% gains hanya untuk nge-recover apa yang kalian sudah loss. Kalian padahal loss-nya cuma 50% gitu kan. Logika sederhananya, kalian punya uang 100 juta rupiah. Kemudian kalian masuk futures gitu ya, long rata kanan. Loss 50 juta misalnya. Jadi kan hilang 50% dong, dari 100 juta kalian cuma tersisa 50 juta. Ya kan?
Nah, untuk kembali bisa ke 100 juta, which is cuman modal kalian awal, itu kalian perlu gain sebesar 100%. Karena dari 50 juta ke 100 juta, itu kan kenaikan 100%. Jadi itulah kenapa selalu disarankan yang diutamakan teman-teman ketika kalian investasi ataupun trading adalah risknya dulu yang dipertimbangkan. Bukan seberapa banyak cuan yang bisa kalian hasilkan, tapi resikonya seberapa besar. Apakah bisa kalian handle atau tidak? Kalau jawabannya tidak, kalian tidak boleh masuk ke posisi tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, teman-teman, apakah berarti kita sudah melihat top terjadi di bull market? Nah, walaupun sebenarnya tidak ada yang tahu ya, dan tidak ada yang bisa menggaransi bahwa kita sudah ketemu dengan top atau belum, tapi at least dari segi data dan juga indikator, hampir semuanya belum menunjukkan bahwa Bitcoin telah berada di cycle top. Kalau misalnya sudah start mendekati, saya setuju. Tapi kalau misalnya sudah di cycle top, saya mungkin beropini belum. Banyak sekali indikator dan data yang menunjukkan bahwa hal tersebut belum terjadi juga. Dan salah satu indikator yang bisa kita pakai di sini adalah Bitcoin Monthly RSI, yang sebelumnya selalu mencapai titik yang cukup ekstrim sebelum pada akhirnya kita melihat Bitcoin mencapai puncak dari sebuah bull market. Dan menariknya teman-teman, kita itu melihat ada semacam upper dan juga lower trend line di Bitcoin Monthly RSI. Dan untuk sementara, kita masih sepertinya berada di pertengahan jalan, dan ketika kita sudah melihat dia mencapai ke kurang lebih area 85-90, teman-teman, nah itu mungkin adalah sebuah area yang harus kita waspadai dan berpotensi untuk menjadi semacam cycle top. Jadi untuk sementara, menurut saya belum ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita telah ketemu dengan cycle top kali ini untuk Bitcoin. Nah teman-teman, melanjutkan yang tadi, saya pengen menyampaikan logika sederhananya bagaimana. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa kita kemungkinan akan main dulu ke sekitaran area 102 sampai 110 itu range-nya sebelum pada akhirnya kita mendapatkan flash crash. Dan itu sudah saya buat videonya 2 minggu yang lalu, teman-teman. Jadi bukan baru kemarin atau kemarin lusa. 2 minggu yang lalu saya expect hal itu terjadi. Nah, logikanya teman-teman, kalau misalnya kita berhasil breakout di atas angka 100.000, ada beberapa hal yang terjadi. Oke, saya gambarkan saja. Pada saat itu, harga Bitcoin itu masih kurang lebih 97, 98 seingat saya. Ya kan? Saya yakin dan percaya banyak orang, terutama traders-traders pemula ya, yang kemudian mencoba untuk short dari area 100.000 dolar, persis di angka 100. Kenapa? Karena, teman-teman, tentunya area 100.000 dolar itu merupakan area angka psikologi yang harusnya merupakan major resistance. Dan orang-orang tersebut mungkin sudah start melakukan short dari 98, 99, kemudian 100. Ya kan? Tetapi, kalau misalnya dari sana kita langsung jebol ke bawah, dengan manner yang sangat drastis, atau kita misalnya turun langsung sampai 80 atau sekitaran 85 sampai 83.000 misalnya, maka yang kecuci itu hanya orang-orang yang short, teman-teman. Yang long gitu kan. Cuman yang long yang bakalan kecuci, tapi yang short ini bakalan con gede. Kan gitu. Jadi, untuk bisa menjebak keduanya, maka market maker akan mencoba untuk breakout saja di atas angka 100.000. Nah, ketika harga 100.000 berhasil kita break, apa yang terjadi sekarang? Orang-orang yang short di sekitaran 97, 98, 99, bahkan 100, itu sekarang berada dalam keadaan floating loss. Dan ketika kita break di atas angka 100.000, mungkin ada sebagian dari mereka-mereka ini itu ke liquid. Di sisi yang lain, karena mungkin para traders juga melihat kita telah breakout di atas angka 100.000, maka mereka FOMO untuk justru buy. Karena berarti area resistance setelah berhasil kita break. Logikanya seperti itu kan, berarti mereka buy di atas angka 100.000. Sementara para shorter yang di sini itu ke liquid, ya kan, orang-orang berebut untuk membeli di sini atas dasar FOMO. Dan itu adalah situasi yang paling ideal untuk market maker untuk kemudian dibanting ke bawah. Karena orang-orang yang nge-short di sini sudah pada liquid, yang tersisa adalah orang-orang yang long, bukan hanya dari sini, bahkan dari sekitaran area 90, mungkin di 95, 97 gitu kan, itu juga sekaligus bakalan dicuci.
Jadi, baik teman-teman yang melakukan short maupun long, terutama di time frame kecil ya di Bitcoin, itu kemungkinan besar dalam 24 jam terakhir itu tidak mendapatkan cuan. Kecuali ya kalian shortnya persis di area top di sini. Itu beda cerita. Ya kan? Jadi itu adalah logikanya teman-teman. Kenapa kita kemudian bisa mendapatkan semacam flash crash yang terjadi hanya dalam kurun waktu beberapa jam. Bitcoin itu turun dari kurang lebih 103.000 sampai bahkan kurang lebih 91.000. Itu adalah penurunan kalau kita ambil dari topnya ya 103,9 kurang lebih 11%. 11% penurunan di Bitcoin tidak sampai satu hari. Dan kemudian kita kembali mendapatkan rebound yang signifikan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan untuk sekarang, memang saya rasa ya, yang sedang kita coba bentuk adalah sekarang semacam pattern broadening wedge di sini. Oke? Dan kita masih terlihat respect terhadap lower trend line-nya, teman-teman. Dan selama area ini bisa kita hold, saya rasa kita bisa tetap untuk melihat Bitcoin start mengalami recovery dan kembali breakout di atas angka $100.000. Atau intinya teman-teman, selama area trendline di sini mampu kita hold, maka saya masih akan tetap stay bullish untuk Bitcoin dan saya expect kita setidaknya akan kembali nge-retest ke area high terakhir di 103.000 di sini. Oke, atau kalau misalnya kita memang sudah siap untuk berangkat lebih tinggi, area 110 sampai kurang lebih 112.000 itu mungkin bisa menjadi target berikutnya. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah breakdown di bawah area trendline di sini dan start untuk mendapatkan konsolidasi, maka kita harus siap bahwa Bitcoin memberikan clue ke kita bahwa sepertinya memang momentumnya tidak lagi terlalu kuat, kita perlu cool off lebih dalam, dan kita bisa expect Bitcoin kemungkinan nyampe ke 90.000 sampai ke kurang lebih 85.000 dolar. Baru dari sana kita mungkin akan start untuk kembali mendapatkan momentum. Jadi untuk sementara teman-teman, kalau misalnya kalian yang sedang pengen untuk mencari setup, saya rasa area lower trendline ini akan sangat membantu ya. Kalau rupanya kalian bisa mendapatkan semacam sell off ke area trendline di sini dan diikuti reversal pattern, maka ini bisa kalian manfaatkan untuk mengambil peluang untuk long, oke? Dan menargetkan minimal ke area high terakhir di 103.000 di sini. Tapi kalau kita breakdown diikuti bearish continuation pattern, ini justru adalah peluang untuk short. Jadi setup apa yang bisa kita manfaatkan berikutnya akan bergantung kepada apa yang dikasih oleh market. Jadi sebelum kedua hal tersebut terjadi, ini adalah no trading zone bagi saya. Sekali lagi, beberapa waktu belakangan saya lebih prefer sebenarnya untuk masuknya ke altcoin karena di sana risk to ratio-nya akan jauh lebih baik. Terima kasih teman-teman untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.